Semua, balik lagi sama aku Jessica. Kali ini aku mau ceritain aktivitas aku besok ngapain aja, karena kan banyak dari teman-teman semua yang masih penasaran nih aku ngapain di sini. Jadi sekarang ini malam di Jerman, aku habis mandi. Biasanya kalau keramas kan lama, jadi aku mandinya suka malam supaya besok nggak ribet. Jadi teman-teman yang kemarin nanya ini, pokoknya bakal aku jawab di video ini. Jadi ditonton videonya biar kalian tahu aku ngapain. Tapi kalau nggak, skip aja. Ciao. Kalau malam pakai ini kalau lagi kering. Ja. Bitte rechts aussteigen. Sampai Hauptbahnhof. Jadi kalau di Jerman tuh pakai masker, cuman kayak di stasiun. Terus kalau udah di jalan bebas gini, nggak apa-apa nggak pakai masker. Jadi udah bebas nggak pakai masker. Hari ini hangat cong, kayaknya terlalu. Teman-teman, aku udah sampai sekolah. Jadi nanti lagi dilanjut ya. Morgen. Sehr, sehr cozy, gemütlich, ja. Haben Sie den Mantel hier gekauft oder in Korea? Haben Sie den Mantel hier gekauft oder in Korea? In Deutschland. Für 60. 60 Euro. Oh, Schnäppchen. Alles Schnäppchen. Meine Schuhe, Schnäppchen. Meine Hose, Schnäppchen.
das hier schnell steht. Hai guys, ini teman aku. What's your name? Enadis. Enadis. We're just finished our class today. And where are you going now? Going home? I'm going to do some shopping. Shopping. Okay, cool. So nice. Mau pulang lagi jalan ke Hauptbahnhof. Jadi aku kemana-mana itu biasanya naik Hauptbahnhof. Kalau pakai Hauptbahnhof itu pakai naik kereta, naik bis, bisa pakai tiket bulanan. Si tiket bulanannya dikasih dari keluarga sponsor aku. Tapi ada per areanya itu. Nah kalau aku areanya ada area tertentu gitu yang enggak gratis, tapi tiket bulanan ini gratis sebulan gitu. Udah sampai Hauptbahnhof, kita lagi mau naik kereta, jadi jauh. Oke, halo semua. Jadi gitu aktivitas aku hari ini, ya biasa bangun, siap-siap, udah gitu sarapan. Tapi sarapannya nggak aku record karena kan bareng-bareng tuh banyak kan. Jadi nggak mungkin aku record, kecuali nanti kalau misalkan aku sarapannya sendiri, nanti aku record gitu. Terus ya gitu, akhirnya sekarang aku udah ada di rumah, pulang sekolah, udah makan siang juga, udah kenyang. Dan ternyata masih ada yang bingung, ya emang pasti bingung karena nggak aku jelasin ya di video pertama, nggak dijelasin bener-bener aku ngapain di sini gitu. Jadi aku itu ikut program pertukaran budaya namanya Au Pair. Jadi program Au Pair ini nggak cuman ada di Jerman doang, tapi ada di Prancis, terus di Spanyol, di Denmark, pokoknya banyak deh di negara-negara lain juga, koreksi ya kalau salah. Dan itu pertukaran budaya, nanti kalian itu tinggal di keluarga di negara tersebut. Kayak aku misalkan au pair nih di Jerman, otomatis tinggalnya sama keluarga Jerman. Tujuannya apa ya? Biar mengenal si budayanya. Sebenarnya kalian bisa cari ya di YouTube, banyak banget orang yang udah bikin penjelasan tentang au pair, tapi aku jelasin dikit. Nah, apa aja yang aku dapat sama keluarga ini? Jadi aku dapat uang saku 250 euro, standarnya segitu sesuai kontrak. Terus minimal harus 280 euro. Udah gitu di support buat sekolah bahasa 50 euro. Terus asuransi kesehatan mereka yang bayar, makan tinggal otomatis mereka juga yang tanggung. Udah gitu aku dapat tiket kereta juga, tiket transport bulanan, sama ya udah. Kalau misalkan ada yang nanya, wah enak dong, di semua ditanggung segala macam, Anda jangan salah sangka, di sini otomatis saya juga harus kasih feedback. Feedbacknya apa ya? Berarti aku harus kerja nih sama mereka, tapi karena ini emang programnya pertukaran budaya, otomatis jam kerjanya pun enggak sama kayak pekerja-pekerja yang emang visa kerja gitu, karena kan ini visanya visa pertukaran budaya, visanya visa nasional. Nah jadi dibatas maksimal itu aku nggak boleh kerja lebih dari 30 jam. Jadi sehari kayak kisaran 4-5 jam aja. Contohnya kayak aku tuh kerja dari jam 4:30 sore sampai jam 8, kurang dari 5 jam. Kerjanya ngapain? Nah, misalkan 4:30 itu 4:30 sore aku harus jemput si anak bungsu ke TK, ke kindergarten. Nah di kindergarten udah jemput, nungguin deh si orang tuanya pulang kerja. Jadi
nemenin anaknya, kayak misalkan main bareng, ngegambar, ngewarnain, entah main kartu, main catur, kayak gitu. Terus kalau misalkan orang tuanya udah datang, biasanya sih orang tuanya datang kayak jam 6 sore tuh udah ada di rumah. Nah nanti kadang-kadang suka diminta untuk bantuin siapin makan malam gitu. Terus kontrak aku itu beresin kamar anaknya, kayak cuman beresin kasurnya apa segala macam, terus cuci bajunya seminggu sekali. Udah gitu, udah deh. Sebenarnya nyantai banget sih kerjaannya, karena segala sesuatu kan udah ada, kayak mesin cuci juga ada, nggak nyuci pakai tangan gitu. Terus cuci piring juga kan semua masuk ke mesin cuci piring, jadi segalanya serba praktis, jadi nggak yang terlalu capek kayak gimana. Pokoknya dimanusiakan lah di sini gitu, karena kan emang bukan kerja ya. Kalau nanti kerja yang berlebihan itu bisa dilaporin karena itu ilegal. Kita kan di sini bukan kerja, jadi kayak dianggap kakak angkatnya gitu loh. Jadi kayak kakak paling gede ngasuh si adik yang paling kecil kayak gitu. Nah di sini keluarga aku dia punya anaknya 2, yang cewek umur 9 tahun, tapi dia udah kemana-mana sendiri, pergi sekolah sendiri, pulang juga sendiri. Nah sedangkan anak yang kedua yang bungsu itu baru 5 tahun, makanya aku harus jemput ke TK, ke kindergarten. Sedangkan kalau pergi pagi-pagi itu dia dianterin sama bapaknya. Jadi sebenarnya aku nyantai banget. Weekend juga libur, pokoknya aku libur tuh dari Jumat malam ya, kalau jam 8 udah beres gitu udah. Kenapa jam 8 malam? Karena si anak-anak punya jam malam, jadi mereka tidur. Jadi aku ya udah beres juga, kan mereka juga tidur gitu. Jadi dari Jumat malam, Sabtu Minggu aku libur bebas mau ke manapun gitu. Mau stay di rumah juga nggak apa-apa, maksudnya main atau ikut mereka pergi keluar kota gitu juga boleh. Pokoknya gitulah, dianggap sama keluarga ini kayak keluarganya. Kayak contohnya sama ke omanya juga baik. Keluarga aku ini baik banget pokoknya. Baru datang aja udah dibeliin jaket, katanya kasihan kali ya lihat aku kedinginan. Ngeliat ini jaketnya tipis banget katanya, terus dikasih jaket, sepatu, pullover juga banyak, terus apalagi ya, buku buat les juga mereka yang beli. Kan aku suka makan ini, mereka juga suka nanya mau makan, kamu mau beli ini enggak gitu. Jadi mereka kan suka 2 minggu sekali belanja, seminggu sekali lah belanja mingguan. Nah ini kan kemarin sebelum aku mulai sekolah ya, mulai les ini 2 bulan kan aku siangnya tuh dari pagi sampai sore tuh gabut banget kan, nggak ngapa-ngapain karena belum mulai sekolah. Terus dipakai apa gabutnya? Dipakai mulung, tapi nanti aku ceritain di video lain ya. Bakal aku kasih tahu barang apa aja yang udah aku ambil selama di Jerman gitu. Tapi kalau sekarang aktivitas aku karena sekolah udah mulai, jadi ya udah bangun sarapan bareng langsung pergi sekolah. Jam 12-an selesai, jam 1 mungkin nyampe rumah, terus gabut makan, 4:30 baru jemput ke TK gitu. Terus makan malam bareng-bareng gitu. Udah deh. Nah jadi gitu ceritanya aku di Jerman ngapain. Untuk jelasnya kalian nanti searching aja ya. Oh iya, yang aku kemarin bilang di video sebelumnya, nyari keluarga itu susah karena untung-untungan. Karena kalian harus negosiasi sama si kontrak yang bakal kalian dapetin. Entah nanti tanggung jawab kalian apa aja, terus uang sakunya berapa. Kalau aku kan ini uang sakunya normal, karena aku langsung ngambil aja gitu, karena tahu ini keluarganya kayaknya baik, terus di Munchen juga, jadi nggak banyak nego gitu. Aku langsung ngambil aja si keluarga ini. Sedangkan teman-teman aku yang lain katanya ada juga sih yang uang sakunya lebih gede, terus dikasih uang makan juga, maksudnya dikasih uang makan tambahan kayak buat belanja Asia gitu, makanan Asia. Terus uang les juga ada yang disupport semua. Terus kalau aku kan lesnya cuma disupport 50 euro aja.
Terus tiket juga ada yang nggak dikasih, ada yang dikasih, jadi macem-macem gitu benefitnya sesuai negosiasi. Jadi makanya yang aku bilang itu harus pintar-pintar cari family yang emang bener sayang sama kalian dan mau ngasih kalian benefit banyak gitu. Karena ada juga sih yang dikasih benefitnya banyak nih, tapi ternyata si keluarganya kayak kalian dipekerjakan gitu, kerjaannya banyak, suruh ini suruh itu, jadi jatuhnya ya kalian itu mah kayak kerja aja, suruh beres-beres segala macam. Sedangkan aku di sini ada datang yang beres-beres gitu seminggu sekali, jadi aku kerjanya ringan lah, beresinnya paling kayak cuman bekas mainan apa segala macam, tapi kayak ngepel apa kayak gitu nggak usah sih, karena emang mereka juga nyewa orang, bayar orang untuk bersih rumah. Tapi ada juga yang dikasih duit gede, dikasih uang jajannya gede, tapi ya gitu suruh beres-beres semua ditanggung, sampai bawa ngasih makan ternak gitu-gitu, terus ngasih jalan-jalan sama binatang peliharaannya gitu, sama pet, sama anjing kayak gitu. Kalau aku sih di sini nggak ada binatang peliharaan, jadi nggak seribet orang-orang yang tinggal sama keluarga punya binatang peliharaan. Terus ada juga yang si keluarganya suka marah-marah, maksudnya anaknya juga rese. Ya makanya aku bilang untung-untungan ya kalian harus bener-bener paham sama si keluarganya, beneran sayang sama kalian nggak, bakal memperlakukan kalian, memanusiakan kalian gak di sini. Karena banyak sih orang-orang yang pindah keluarga karena nggak nyaman, entah ya nggak cocok aja gitu sama si keluarganya. Sedangkan aku sih masih cocok-cocok aja. Nah, untuk si program au pair ini nggak yang harus lulusan sarjana ya atau diploma, pokoknya lulusan SMA pun bisa, dan yang belum menikah tentunya, yang masih single. Nah, after au pair ini selesai, banyak lagi program-program yang kalian bisa ikutin. Contohnya ada FSJ, ada Ausbildung, ada Dual Studium, ada bahkan bisa kuliah juga. Tapi kalau untuk kuliah itu levelnya harus minimal C1, dan Ausbildung B1 atau B2 juga udah bisa gitu. Aku sih berencananya pengennya gak mau belajar, pengennya kerja, tapi nggak tahu karena kan aku waktu di Indo juga udah sempat punya pengalaman kerja di retail di H&M. Nah, aku sih berharapnya aku bisa ngelamar kerja di H&M di sini. Mudah-mudahan sih bisa. Pokoknya PR-nya aku sih sekarang bener-bener improve bahasa aku supaya aku bisa apply kerja di sini. Tapi pahit-pahitnya nih, kalau misalkan aku nggak bisa langsung apply kerja tahun depan, berarti otomatis aku harus ikut program yang lain kayak Ausbildung. Jadi Ausbildung apa? Ya kerja magang gitu, nanti selama 3 tahun training. Tapi itu nanti dapat gaji gitu. Nah, tapi ya belajar. Nah, aku tuh nggak mau belajar. Kalau bisa sih langsung aja duit gitu. Ya itu. Kemarin sempat ada yang nanya berat nggak ninggalin keluarga, ninggalin Indo, gimana perasaannya? Ya jujur kalau ditanya berat, ya pasti berat dong, karena ninggalin keluarga jauh dari mama papa, adik kakak yang biasa bareng-bareng satu rumah, terus sekarang kayak jauh, udah gitu perbedaan jam juga kan. Jadi kalau mau video call, akunya udah selesai kerja, udah selesai beres gitu, mau nelpon keburu udah pada tidur yang di Indo kayak gitu. Jadi tapi kalau sekarang sih karena masih baru 2 bulan juga, belum yang terlalu homesick kayak gimana. Mungkin nanti kalau lebih lama lagi bakal homesick parah sih gitu. Tapi ya gimana lagi, kalau nggak kayak gitu nggak akan maju-maju kan. Kesini juga demi mengejar cita-cita, demi kehidupan lebih baik, pengen explore mumpung masih muda gitu kan. Jadi ya why not gitu. Tapi ya emang bener sih beratnya. Ya bayangin aja kalian ninggalin semua terus pindah ke sini, starting life dari awal lagi, bener-bener dari nol, bahasa juga dari nol. Ya berat sih, tapi ya namanya juga hidup.
Tapi selama 2 bulan lumayan ya, walaupun aku ya ada homesicknya dikit, tapi aku sekarang kehidupannya jadi lebih sehat di sini. Sehatnya apa? Makan teratur, makan juga sehat, walaupun masih suka makan mie kadang-kadang. Dan aku selama di sini 2 bulan udah turun 4 kilo. Tadinya aku 56, sekarang 51,7 ya, 4 kilo lebih, lumayan lah ya. Karena ya gitu, makanya sekarang di sini sehat. Aku jadi suka salad, suka buah-buahan, terus makan juga teratur, jarang yang makan malam. Kalau dulu kan makannya mie mulu, mie bisa 2 bungkus sendiri. Terus makan malam terus, makan pedes terus. Di sini aku jadi jarang makan pedes. Padahal aku tuh suka banget makan pedes, secinta itu sama pedes, cengek banget. Jadi makasih buat teman-teman yang udah nemenin aku hari ini ngelihat aktivitas aku yang nggak penting buat kalian ditonton. Makasih ya udah nonton, semoga infonya bermanfaat. Dan subscribe karena gretong, tinggal klik udah deh. Subscribe, like, sama komen. Kalau bisa ya share ke teman-teman kalian yang mungkin mau ke Jerman juga gitu. Yaudah, pokoknya kalau ada yang punya pertanyaan langsung ditanyain aja, siapa tahu bisa jadi ya udah, pokoknya gitu aja lah, aku bingung mau ngomong apa. Pokoknya gitu, videonya udah selesai. Kalau ada yang punya pertanyaan langsung ditanyain aja. Sehat-sehat semuanya, ciao.